untuk waktunya. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, Om Swastiastu. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Malaka, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2, yang kami hormati pimpinan perangkat daerah yang hadir pada pagi hari ini, dari Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas, dari Dinas Ketahanan Pangan yang diwakili oleh Bapak Kabid, dari Dinas Perindak diwakili juga oleh Bapak Kabid, Dinas Kesehatan, sudah disusun ya. Dan yang sama saya hormati para narasumber dari Denpasar yang sudah bersusah payah untuk sampai di Malaka, ini suatu yang luar biasa. Yang sama saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malaka, para peserta yang luar biasa sudah memenuhi undangan untuk menjadi peserta, tim media yang hadir, dan panitia yang sudah bersusah payah sehingga kegiatan hari ini dan besok bisa berjalan dengan lancar. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas rahmatnya, atas berkatnya kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Hari ini adalah awal daripada kegiatan kita, yaitu pelatihan pemanfaatan potensi pangan lokal berbahan pisang dan jagung. Pisang dan jagung ini banyak kita dapatkan di daerah sekitar. Potensi paling utama itu kami di sini, Ibu Prof, Pak Dokter, Ibu Dokter, itu adalah pisang, jagung, kacang-kacangan, dan masih banyak lagi potensi yang kami miliki di sini. Banyak hal yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan produksi potensi lokal ini sehingga mempunyai nilai ekonomis yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami tim penggerak PKK sebagai salah satu mitra pemerintah, kami mempunyai program pokok, yaitu 10 program pokok PKK. Di dalamnya ada Pokja 1, 2, 3, dan 4. Kegiatan kami hari ini merupakan terjemahan dari keempat Pokja tadi, merealisasikan kegiatan Pokja 1, 2, 3, dan 4, sehingga kita merumuskannya dalam satu bentuk pelatihan kepada masyarakat yang kami harapkan bisa menjadi cikal bakal UMKM nantinya, sehingga mereka bisa mampu mengolah pangan lokal yang kita punya menjadi bahan jadi lainnya yang siap untuk dipasarkan, yang mempunyai nilai ekonomis tentunya. Sebelum saya lanjut, mungkin saya kenalkan dulu sedikit narasumber kita sehingga nanti tidak bingung mau panggilnya apa. Ya, jadi mungkin saya cerita sedikit Bapak As. Jadi ini tim narasumber dari Warmadewa ini kami sudah bertemu sejak awal tahun ini di bulan Februari kalau saya tidak salah, yaitu dengan Pak Dr. Dewa Sudita, Pak Mangko, Pak Dr. Mangko, Ibu Dr. Ayu, dengan Prof. Suryanti juga. Jadi rencananya pada saat itu kami mau lakukan kegiatan di bulan Juni, tetapi karena keterbatasan kita, kondisi belum memungkinkan, sehingga pada hari ini baru kita realisasi rencana tersebut. Jadi mungkin Pak Dr. Dewa Sudita ini adalah saya anggap sebagai kapten timnya. Ini Pak Dokter yang ada di depan, Pak Dr. Dewa Sudita. Beliau sudah purna tugas ini sebenarnya, tetapi masih tetap aktif sebagai dosen di Magister Pertanian Universitas Warmadewa. Kemudian Ibu Profesor Dr. Suryanti, Bu tolong
ya. Ibu ini sudah profesor, tidak gampang untuk dapat profesor, ya. Luar biasa ini seorang ibu, tetapi bisa berjuang untuk mendapatkan sebuah julukan terakhir di bidang ekonomis, yaitu profesor. Kemudian Ibu Dr. Ayu ini juga adalah salah satu narasumber kita. Kemudian Bapak Dr. Mangku, ya, ini Pak Dr. Mangku ini beliau ahli di alat-alat mesin untuk pengolahan pangan lokal. Jadi nanti kalau ada yang mau tahu tentang operasional alat atau mau pesan alat, mungkin bisa lewat Pak Dr. Mangku, ya, silakan. Baik, jadi begitu Bapak As, ini perkenalan singkat dari tim kita. Jadi kita bersyukur ini penuh perjuangan untuk sampai di Malaka. Karena itu saya berpesan kepada para peserta, gali ilmu banyak-banyak dari ini narasumber yang begini pintar-pintar. Jarang kita dapatkan narasumber yang profesor dan doktor, ini tidak mudah, ya. Kalau kita tidak ada relasi dan mereka tidak mau datang, kita mau apa, ya. Jadi ini kita bersyukur karena jauh sekali untuk datang ke sini, terbang dulu, jalan darat dulu berjam-jam baru sampai di Malaka. Jadi timba ilmu sebanyak mungkin dari apa yang mereka punya, ya. Tidak boleh canggung, malu-malu untuk tanya sebanyak-banyaknya, ya. Karena ini mereka ahli dalam bidangnya, narasumber kita, ya. Jadi mari saya harap supaya pelatihan ini bisa berguna untuk para peserta, ya. Kemudian setelah berlatih jangan lupa pulang, coba di rumah, coba-coba sampai dapat rasa yang paling enak. Kemudian jangan lupa buat kelompoknya, UMKM-nya. Jadikan itu sebagai nanti mata pencaharian supaya ekonominya bisa jalan, supaya kita tidak teriak untuk jadi teko terus. Teko ini gaji berapa, kasihan. Lebih baik kita berusaha sendiri. Racik saja ini satu selai pisang, jadi seperti kemasan yang ada di depan, itu harganya sudah mungkin sekitar 10 ribuan kalau saya tidak salah, satu bungkus begitu, ya. Gaji teko 1.500.000 satu bulan, bikin itu 150 bungkus sudah dapat gaji teko satu bulan. Satu hari bisa dapat kalau itu dijual laku. Ini kurang lebih gambaran singkat saya tentang kenapa kita harus pelatihan. Ya, tujuannya supaya ini menjadi modal, ya, modal dasar pengetahuan dan keterampilan. Bukan hanya tahu saja, tetapi nanti sebentar ada prakteknya, mencoba melakukannya, dan besok akan praktek mandiri, harus bisa, ya. Nah ini jadi menjadi modal ilmu dan keterampilan supaya sepulangnya dari sini sudah bawa dua bekal ilmu, bekal terampil, tinggal maunya saja sekarang, mau kerja atau tidak, mau mulai atau tidak. Nah itu tergantung pada diri masing-masing, ya. Kalau mau berusaha pasti bisa, karena sering saya bilang kalau orang yang kelaparan di Malaka ini artinya orang malas, ya. Tapi kalau orang yang mau berusaha, terlalu banyak potensi yang ada di daerah ini yang bisa dikembangkan, ya. Karena itu mari kita bersama-sama, narasumber sudah siap dan bukan narasumber kaleng-kaleng ini, narasumber yang benar-benar ahli di bidangnya. Jadi mari kita timba ilmunya, kita adopt ilmunya, kemudian bisa berguna bagi kita. Jadi saya harapkan para peserta bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini. Nanti kita akan bagi dalam 4 kelompok yang terdiri dari 8 orang setiap kelompok, nanti dengan masing-masing fungsinya. Jadi nanti kita akan mengerjakan 4 item praktek yang dilakukan, yaitu selai pisang, jam, selai pisang, bukan pisang sale, ya. Nanti selai pisang, pisang sale, kemudian dodol pisang, ya, kemudian susu jagung. Nah ini susu jagung ini juga sesuatu yang baru untuk kami, Prof, karena belum pernah kami melihat ada susu jagung. Kalau susu kedelai kami tahu, susu sapi kami banyak, ya, tetapi susu jagung ini kami tidak punya di sini. Jadi ini sesuatu yang baru untuk kami dan ini sangat cocok dengan potensi yang kami punya di sini. Jagung sangat banyak,
Jadi itu tidak hanya bikin jagung bose, tidak hanya bikin jagung rebus, tetapi bisa juga bikin susu jagung supaya kita pakai juga untuk memerangi stunting. Ya, karena anak-anak yang tidak bisa minum susu karena mencret, karena itu dari susu sapi, kita bisa beralih ke susu jagung. Harganya tentu jauh lebih murah. Nah, sekarang coba kita buat, kita rasakan rasanya seperti apa. Kalau untuk anak-anak kira-kira cocok atau tidak. Ini menjadi alternatif salah satu lagi, ya. Jadi sekali lagi saya berharap semoga kegiatan 2 hari ini berjalan dengan lancar, bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk peserta pelatihan dan masyarakat pada umumnya. Dan saya mohon pada kesempatan ini kesediaan Bapak Asisten yang mewakili Bapak Bupati untuk dengan resmi membuka kegiatan kita pada 2 hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.